Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Paulus Nyakit. Saya adalah salah satu dosen pada Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Terang Bangsa Timika. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen pada gelombang 1 tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan mengambil salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Bahasa Inggris 1. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang akan ditempuh oleh mahasiswa-mahasiswi pada prodi kami Pendidikan Guru Sekolah Dasar di STKIP Terang Bangsa. Mata kuliah ini memiliki 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini diharapkan menjadi dasar bagi mahasiswa-mahasiswi kami sehingga mereka boleh menggunakan untuk berkomunikasi secara global. Adapun CPL prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini ada beberapa bagian yang terdiri dari CPL sikap, CPL pengetahuan, CPL keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Pada CPL sikap menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang masing-masing. Pada CPL pengetahuan menguasai prinsip dan teori pendidikan di sekolah dasar. Kemudian CPL keterampilan umum, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terpukul. Kemudian pada CPL keterampilan khusus, memiliki wawasan dan kemampuan berkomunikasi secara global. Adapun capaian pada mata kuliah ini ada 4. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami sentence elements dalam bahasa Inggris. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami artikel, baik definite artikel maupun indefinite artikel. Pada CPMK yang berikutnya, mahasiswa mampu mengaplikasikan part of speech seperti noun, pronoun, preposition, conjunction, dan lainnya. Yang terakhir, mahasiswa mampu menciptakan percakapan sederhana dalam bahasa. Adapun pokok-pokok bahasan yang menjadi dasar pada mata kuliah ini meliputi beberapa bagian, yaitu sentence elements seperti subject, verb, object, complement, dan adverbial. Kemudian adapun artikel seperti definite artikel maupun indefinite artikel. Yang terakhir, part of speech seperti noun, pronoun, conjunction, preposition, dan lainnya. Mata kuliah ini disampaikan menggunakan metode DIA, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama, delivery, yaitu bagaimana cara saya menyampaikan materi di dalam kelas atau proses penyampaian materi. Di dalam delivery ada beberapa tahapan. Yang pertama, menyusun materi dalam bentuk PPT yang akan disampaikan ke mahasiswa setiap minggunya. Kemudian, menggunakan video-video pembelajaran yang sesuai dengan topik pembelajaran. Kemudian, menggunakan referensi yang memadai seperti menggunakan buku-buku maupun artikel-artikel ilmiah. Yang kedua, yaitu interaction. Interaction yaitu bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa. Di dalam berinteraksi dengan mahasiswa, saya menggunakan beberapa metode seperti ceramah, diskusi, contextual learning, discovery learning, cooperative learning, role play, dan simulation. Dan yang ketiga adalah assessment. Assessment yaitu bagaimana cara saya menilai mahasiswa. Adapun dalam mata kuliah ini ada beberapa aspek yang menjadi penilaian, yaitu yang pertama, kehadiran yang memiliki bobot 5%, tugas dan partisipasi 30%, kuis 5%, ujian tengah semester atau UTS 30%, dan ujian akhir semester atau UAS 30%. Berikut adalah video pembelajaran yang akan disampaikan secara luring di dalam kelas. Oke, shalom, good afternoon everyone. Good afternoon, sir. How are you today? Okay, good. I hope you're doing well. Before we start our meeting for today, I'm going to take the absency. Saya akan memanggil, mengecek kehadiran masing-masing ya. When you hear your name, ketika kalian mendengarkan nama kalian, please raise up your hand and answer. Amandalia Debbie Mayor, Dewi Astuti Ranggalobo, LT,
Ivon Karunia Rompis, Elizabeth Murib, Merince Kogoya. Before we start our meeting, let us start with a prayer. Before we start, let's pray. Pray begin. Finish. As you can see on the slide, seperti yang kalian lihat di slide, we are going to learn about artikel. Kita akan sama-sama membahas mengenai artikel. But before we get into our new topic, sebelum kita masuk dalam topik kita yang baru, I'd like to ask you or I'd like to review. Saya ingin mereview sedikit materi kita yang lalu, yang kemarin. Who still remembers our last material? Siapa yang masih ingat materi kita yang kemarin? Materi minggu lalu yang membahas mengenai komplement and adverbial. Complement and adverbial. What is complement? Anyone knows? Ada yang tahu? Okay, please go ahead. Now we move into our new topic, which is article. Have you heard about article? Ada yang pernah dengar article? Pernah, Sir. Okay. Article in English, maybe you can or you have heard about the word a, an, and they. Pernah lihat kata ini? Yes. Okay. This is article in English. Sebelum kita masuk pada materi, ada beberapa tujuan pembelajaran yang saya ingin kita sama-sama capai. Yang pertama, kalian akan mampu menjelaskan pengertian daripada artikel. Yang kedua, kalian akan mampu membedakan jenis-jenis artikel, karena di dalam artikel ada jenis-jenisnya. Dan yang ketiga, kalian akan mampu menguraikan penggunaan artikel. Dan yang keempat, kalian akan mampu membuat kalimat sederhana dari artikel. Kurang lebih ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita sama-sama capai. What is article? Apa itu artikel? Have you heard about in Indonesia we know as kata sandang? Pernah dengar kata sandang? Apa itu kata sandang? Pernah ya, tapi mungkin kalian memiliki pengertian yang berbeda-beda kan? Definisi daripada kata sandang menurut KBBI, kata sandang itu kalau berdiri sendiri, there is no meaning. Artinya, kalau kata sandang itu berdiri sendiri, dia tidak memiliki arti. For example, kalau di Indonesia, biasa kita kenal dengan si. Contoh kata sandang dalam bahasa Indonesia. Misalnya si pria. Pernah kan dengar kata ini kan? This is kata sandang. In English is article. Like this one, they. This is kata sandang. Do you get it? Okay, thank you. Article can be taken as determiner and then it modifies noun. Jadi dalam bahasa Inggris, artikel, the function of article as determiner. In Indonesia, kata sandang. In English, determiner. Nah, ini yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kata sandang kalau berdiri sendiri tidak memiliki arti. Dia harus diikuti oleh kata benda. Kata benda in English is good, noun. There are 2 kinds of article. The first one is definite article and indefinite article. Now, as you can see on the slide, article a, N, and D. As you can see on the slide, definite article kan kita tidak tahu yang mana kan? Indefinite pun demikian. Nah, kita akan lihat. The first one is definite article. Definite article is the. This one. That is definite article. Definite article, it is used for something that is specific. What is specific? Ya, khusus. In Indonesia, we call it as itu. For example, like this. What is the meaning of people? Good. Orang-orang. If I put article there, what does it mean? Apa artinya? Orang-orang itu. Good. That is definite article. The next one is indefinite article. It is the opposite of definite, which is specific. But for indefinite, it is for something that is common or general. Or lawan kata spesifik itu apa atau khusus? Good. Umum. Umum in English is general or common. Definite for something that is specific. Indefinite for
Indefinite untuk hal-hal yang umum. Kalau definite tadi untuk hal-hal yang khusus. Kalau indefinite, ya, good. Sampai di sini ada any question? Excuse me, sir. What is different between a dengan an? The difference between a dengan an. Kalau in Indonesia, biasanya kalau kita ketemu kucing hanya satu. Biasanya kita bilangnya apa? Good, seekor kucing. Kalau untuk hewan kan seekor. Untuk benda, for now, good. Untuk manusia, good. So, a dengan n artinya sama. Sebuah untuk benda, seekor untuk hewan, dan seseorang untuk manusia. We are going to see the exact difference between a dengan n. Kita akan melihat lebih jauh lagi perbedaan a dengan n. The first one, we are going to see article definite first. Kita akan lihat yang pertama artikel D. Tadi D itu artinya apa in Indonesia? Masih ingat tadi? Itu. Good. Itu. Nah, biasanya kalau kita membuat kalimat artikel D, biasanya kita harus mencantumkan kalimat inti sebelumnya. For example like this. I go to Diana Mall, titik, and then we want to use article D. We only put mall with the mall. The mall has, for example, Solaria. What does it mean? Ada yang bisa menerjemahkan? I go to Diana Mall. The mall has Solaria. Saya pergi ke Diana Mall, titik, kemudian mall itu memiliki Solaria. Please take a look carefully. The mall, it refers to this one. Jadi kata the mall, penggunaan the ini merujuk pada Diana Mall, sehingga kita tidak perlu mengulang lagi. Kita tidak perlu bilang lagi kalimat berikutnya Diana Mall memiliki Solaria, tidak perlu. Kita menggunakan the mall. Mall itu berarti mall apa? Diana Mall. Do you get it? Yes. Okay, thank you. Next, indefinite article. Nah, for example, I will buy a car in the future. For example, like you can use another example. For example, a cat. What does it mean? Seekor. Jangan ada yang bilang seorang kucing ya. Atau apalagi sebuah kucing ya. Seekor. Amen. Seorang pria. Good. An apple. Sebuah apel. Good. What about this one? I will buy a car in the future. What does it mean? Apa artinya? Iya, saya akan membeli sebuah mobil di masa depan. Do you get it from here? Okay, good. I ate an apple. What does it mean? Saya makan sebuah. Okay, we are going to see the detail of the difference between what Nonalia asked before. The difference between artikel e dengan n. Kita akan lihat lebih detail. Nah, when to use artikel e? Kapan kita menggunakan artikel e? When the first sound in the noun or the sentence is consonant. Pernah dengar kata konsonan? Apa itu? What is consonant? Consonant, it is like this. B, C, D, sampai Z. This is consonant. Ini konsonan. Have you heard about vowel? Vowel in Indonesia is huruf vokal. What is it? Good. This is vowel in English. So article e use the noun of consonant. For example, like this, cat. A cat. What is the first letter of kucing? Cat. Huruf pertama dari kucing itu apa? C. This one. It is vowel or consonant? That's why we use article e. Makanya kita menggunakan artikel
Jadi kapan kita menggunakan artikel kalau kata benda itu berawalan huruf konsonan. Another example, book, right? Book. What is the first letter of this word? B. Is it consonant or vowel? So, what article we use in this? Artikel apa yang kita gunakan? Karena B is consonant. Do you get it? Yes. Okay, next. For example, a snake, a car, a child. A car, what does it mean? I'm sorry. A snake, what does it mean? Seekor ular. A car, sebuah mobil. A child, seorang anak. When to use artikel N? Kapan kita menggunakan artikel N? Nah, di sini kita akan sama-sama bisa melihat perbedaan antara apa yang tadi ditanyakan oleh Nonalia. Artikel dengan N. Let's see. When the first sound in the noun is vowel. Jadi huruf pertama itu berbunyi huruf vowel atau huruf vokal. For example, apple. Ya kan? Dia berbunyi huruf vowel kan? Apple. Jadi kita menggunakan artikel N. Another example, I would like to say, what is payung in English? Payung. Umbrella. Good. Umbrella. I'm asking you, what article we use in this word? Iya, artikel apa yang kita gunakan di sini? N. Karena huruf vowel di awal. Kan? We use artikel N. What does it mean? Apa artinya? Sebuah payung. An apple. Sebuah apel. An island. Sebuah pulau. An astronaut. Seorang astronot. And when to use article D? Kapan kita menggunakan artikel D? Nah, itu yang tadi ya, it refers to something that is specific. Good. I see a man in the house. What does it mean? Saya melihat seorang pria di dalam rumah. Titik. The man is standing behind the chair. What does it mean? Iya. The man merujuk ke seorang pria tadi. Jadi kita tidak perlu tulis lagi a man. Tidak. Kita cukup bilang the man. I give you another example. There is a boy wears hat. Titik titik. Boy is my brother. Okay, let's see. There is a boy wears hat. Ada seorang anak laki-laki mengenakan topi. Titik. And then di sini saya kosongkan. Kemudian boy is my brother. Nah, kita taruh artikel the boy. Artinya apa? The boy. Iya, anak itu adalah saudara saya, saudara laki-laki saya. The boy ini merujuk ke mana? Anak yang tadi memakai. Iya, seperti itu. Gitu ya. Jadi di sini kita tidak perlu menanyakan anak laki-laki itu yang mana, karena sudah jelas anak laki-laki itu adalah anak yang memakai topi tadi. Remember that, kita harus ingat bahwa kalau kita mau mencari tahu perbedaan artikel E dengan N, kita harus fokus pada bunyinya, bukan huruf. Saya ulangi, pada bunyinya, bukan huruf. Apple bunyinya apa? Kan, huruf vowel kan, vokal kan. Nah, kita menggunakan N. Sama dengan ini. Meskipun ini huruf apa? Konsonan atau vowel? Huruf X. Iya, konsonan. Meskipun huruf konsonan, tapi dia berbunyi vowel, kita menggunakan artikel N. Jadi ingat, bunyinya bukan X. Dari kata huruf apa duluan kira-kira bunyinya? X. Kan? Vowel, makanya kita menggunakan N, artikel N. An hour. Itu bacanya bukan hour ya. Hour bukan hour, tapi hour.
Itu bunyi konsonan atau bunyi vowel? Vowel, makanya kita menggunakan hand. Nah, bedanya dengan H yang di atas dengan yang H yang di bawah. Nah, kalau yang di bawah tidak mungkin kita mau ucap ors, kan tidak. Itu sebutnya apa? Ucapnya bagaimana? Ya, horse. Itu bunyi konsonan or vowel? Iya, itu bunyi konsonan. Kalau bunyi konsonan, kita menggunakan artikel no. Iya, kalau bunyinya konsonan. Kalau bunyinya vowel, kita menggunakan and. Before we move into next slide, I'm going to divide you into some groups. Saya ingin bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Karena ada 15, saya akan bagi 3 kelompok yang terdiri dari 5 orang. Karena saya sudah bagi kalian ke dalam beberapa kelompok, now I'm going to ask you to learn the sentence that I put into the slide. Masing-masing kelompok tolong perhatikan. Di sini you are going to identify how many articles in the slide. Di sini kalian diminta untuk mengidentifikasi ada berapa artikel yang di kalimat ini. Bisa? Oke, I give you the time. At least 5 minutes to identify the article. Start now. Let's start from group 1. Please silakan kalian pilih salah satu, kemudian salah satu akan maju untuk menjabarkan ke kita apa saja yang didapati oleh kelompok 1. Oke, please, kelompok 1 silakan. In from group I will answer A is 2, B is 2, N is 1. Thank you. Thank you. Oke, thank you group 1. And then kita lanjut untuk kelompok 2, silakan. We from group I will answer N ada 3, N 1, and the 2. Thank you. Thank you. Okay, next, thank you, group 2. And then group 3, please. We are from group 3, and we got F is 2, N is 2, D is 1. Thank you, sir. Thank you. Thank you for every group, group 1, group 2, and group 3. Let's sit together. Group 1, article A is 2, article D 2, and 1. Let's next for group 2, A 3, article D 2, N is 1. Group 3, article A 2, article N 2, and article D 1. Okay, as you can see on the slide, jawaban kurang lebih sama. Kita lihat sama-sama di sini. How many article A? 1, 2, 3. Artikel A is 3. Kalian coba perhatikan di sini, saya sengaja tidak warnai supaya saya mau lihat kalian punya ketelitian masing-masing kelompok. That's okay. So artikel A is 3. Kelompok 2. Next, artikel N 1. Next, artikel D 1, 2. Ya, only 2. Ya. Jadi yang benar kelompok mana? Kelompok 2. Sampai di sini paham ya? I have bread and cup of milk for breakfast. What does it mean? Apa artinya? Ada yang tahu? Saya memiliki roti dan secangkir susu untuk sarapan. Kita terjemahkan yang di atas. There is a man, ada seorang
Laki-laki yang mengenakan sebuah topi di jalan. Pria itu atau laki-laki itu sedang berbicara dengan seorang polisi selama 1 jam, an hour. N tadi sebuah kan? Sebuah itu ada berapa? 1 kan? Selama 1 jam. Nah, sekarang kalian tidak perlu maju, cukup masing-masing kelompok silakan berdiskusi dengan instruksi yang sama. Please identify how many artikel A, N, dan the. Nah, di sini kalian tidak perlu maju. Silakan masing-masing kelompok berdiskusi. Kalian akan menghitung ada berapa artikel E, N, dan the. Oke, silakan masing-masing kelompok kerjakan. I give you, saya berikan waktu kurang lebih 10 menit. Silakan. I'm going to call your group. Saya akan memanggil setiap kelompok. Oke, let's start from group 1. Kita mulai dari kelompok 1. Please, group 1. In from group, I will answer article A, 3, the 5, and 1. Thank you. Oke, next. Group 2. Silakan. We will get from group 2 the answer. A is 4, N is 1, and the is 7. Thank you. Okay, next we move from to group 3. Please, group 3. We are from group 3. We got article A, 6, the 4, and 1. Thank you, sir. Okay, thank you. Okay, thank you for group 1, 2, and 3. Let's see the answer for your group. Let's see article A, an, and the. Artikel E, let's count together. Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. 4. So, article E is 4. Next to article N. 1. Okay. There is only one article. And the last is article the. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so article E is 4, article N is 1, and article D is 7. Now kita sudah sampai di akhir pertemuan kita untuk hari ini. Di sini boleh saya minta satu orang untuk memberikan kita kesimpulan untuk materi kita hari ini. Oke, Dewi, silakan. Kesimpulan di hari ini yaitu artikel ada dua jenis, definite dan indefinite. Sedangkan definite itu the artinya secara spesifik ataupun khusus, sedangkan indefinite and yang dimana artinya secara umum. Thank you, sir. Thank you. Thank you Dewi untuk kesimpulannya. Sebelum saya menutup perkuliahan kita hari ini, saya akan berikan tugas, tapi tugas saya akan kirim di WhatsApp group. Nanti masing-masing tolong lihat ya di grup kelas kita. Sekian untuk hari ini. Untuk menutup perkuliahan kita hari ini, mari kita satu dalam doa penutup. Let's pray. Begin. Finish. Thank you semuanya. See you next time.